Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10 yang saya banggakan, pada materi pertama ini saya akan mengajar khusus seni budaya. Nah, oleh karena itu bagi kalian yang sudah ada bukunya, yang sudah LKS-nya, tolong sekarang dipersiapkan. Baiklah, kita lanjut. Ketika kalian kelas 7 sampai kelas 9, saya yakin sudah mengenal sekali apa yang dimaksud dengan seni rupa atau menggambar. Nah, tentunya menggambar itu pun juga menggunakan teori. Kalau dulu kelas 7, 8, atau 9 itu kalian teori juga praktek, tapi prakteknya belum begitu menggunakan prosedur yang baik. Oleh karena itu, di sini akan saya terangkan dulu bagaimana cara menggambar yang baik. Pada bab ini, saya akan terangkan menggambar model. Nah, menggambar model itu tentu ada konsep dan prosedur. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap konsep atau prosedur, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan menggambar model. Nah, menggambar model itu objek atau benda yang akan kita jadikan acuan untuk menggambar. Menggambar dengan menggunakan model berarti kegiatan kita dilakukan atau difokuskan dengan memperhatikan model atau objek yang akan kita gambar. Artinya begini, ketika kita akan menggambar sebuah gambaran, katakanlah kita akan membuat pemandangan atau mungkin menggambar orang. Nah, menggambar orang itu yang kita pikirkan pertama adalah model. Jadi sudah punya gambaran, modelnya nanti yang akan kita gambar apa? Ini. Apakah model hanya satu orang, atau mungkin model itu menggambar orang banyak yang ada di pasar atau di tempat karya yang lainnya, sehingga bayangan kita nanti dengan goresan-goresan pulpen kita atau gambaran kita nanti akan sama dengan yang kita harapkan. Jadi saat durunge gambar iki jelasnya kudu duwe tujuan apa sing arep digambar. Nah, tentunya dengan menggunakan prinsip yang benar, maka kita harus setelah memikirkan konsepnya atau modelnya, kita juga harus tahu coro-coro yang lainnya atau cara-cara yang lainnya yang harus kita penuhi. Antara lain adalah proporsi. Nah, ini proporsi adalah perbandingan tiap-tiap bagian atau secara keseluruhan menggambar bentuk tampak wajar sehingga apabila dilihat akan terkesan bagus. Jadi perbandingan atau proporsinya itu kalau kita akan menggambar itu harus seimbang atau katakanlah proporsinya bagus. Yang disebut proporsi itu adalah kalau kita menggambar wajah itu juga harus mengetahui tata letak di mana tata letak mata, hidung, mulut, dan sebagainya. Itu namanya proporsi. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar menggambar, tapi tidak menggunakan proporsi. Nah, tentunya dengan menggunakan proporsi, maka gambaran yang akan kita buat nanti harus juga mengandung komposisi. Ya, masih ada lagi setelah proporsi, sekarang komposisi. Ya, komposisi itu apa? Komposisi itu adalah susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam membuat suatu karya seni rupa. Jadi setelah proporsinya bagus, kemudian komposisi termasuk perwarnaan, termasuk detail-detail dalam membuat suatu gambar, ya, membuat
keseimbangan. Jadi yang dimaksud keseimbangan itu adalah ketika kita menggambar sebuah pemandangan, itu ya jangan sampai menggambar seperti dulu lagi, menggambar gunung dengan pohon dan mungkin ada jalan biasanya ngerui. Itu kalau tidak proporsi dan komposisinya kurang bagus, maka akan tampak gambarannya semrawut. Gambar gunung karo dalan gedine podo. Ini gambar dalan adoh cedek tidak bisa membedakan. Gambar wit kadang-kadang gede dhuwur ngesor rada cilik, atau minimal yang gambar wit kayune mulai kondur kongsor podo. Nah itu tidak komposisi, sehingga kalau kita lihat, kalau diperhatikan, itu sepintas saja sudah orang akan mencibirkan gambar kaya ngono. Pantasnya itu ya anak kecil. Nah, jadi proporsi komposisi harus kita tentukan dulu. Nah, kemudian selain itu untuk menentukan tadi, piye amrih gambar kuwi tampak seperti sungguhan, seperti apa adanya, realistis. Maka kita harus menggunakan teknik perspektif. Nah, perspektif itu merupakan prinsip atau kaidah dalam menggambar model atau melukis corak realis yang harus ditaati oleh para pelukis. Karena perspektif itu objek yang digambar akan terkesan mendalam dalam hati maupun dalam penglihatan mata. Ini. Sebagai contoh ini. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang menggunakan teknik perspektif. Kita lihat di dalam gambar ini adalah gambar orang yang sedang berjalan di atas seutas tali yang dikaitkan antara gedung pencakar langit yang satu dengan gedung lainnya. Nah, perspektifnya di mana? Perspektifnya adalah ini, gambar mobil di bawah tampak kecil. Karena apa? Karena menandakan bahwa titik pandang semakin jauh akan semakin kecil. Jadi perspektif itu adalah titik atau jarak pandang itu kalau semakin jauh semakin kecil. Kalau perspektif ini kita balik, ya tidak karu-karuan. Coba, ini orang berjalan di atas seutas tali, kemudian menggantung di gedung pencakar langit. Kalau gambar mobil ini sama dengan orangnya, maka ini tidak akan tambah perspektif yang baik. Ya, jadi tidak bagus lah. Jadi orang ketok ini gambar ini, wong ini gambar ini yang melewati tali di atas gedung atau di jalan atau di atas mobil ini. Makanya perspektif itu sangat diperlukan dalam teori menggambar ini. Nah, setelah menggunakan perspektif yang benar, selanjutnya kita akan menggunakan bayang-bayang. Apa gunanya? Ya jelas sangat berguna. Kalau kita akan menggambar tampak seperti 3 dimensi atau tampak realistis, maka harus diberi bayang-bayang. Nah, bayang-bayang itu harus juga menyesuaikan sinarnya. Sebagai contoh, kalau kita menggambar orang berdiri di tengah jalan, ya, kemudian matahari masih di timur, maka bayang-bayang otomatis ada di sebelah kirinya gambar ini. Jadi kita harus bisa membedakan, oh bayang-bayang ini tampak dari sini, bayang-bayangnya di sini. Jangan sampai kualik gambar watu kemudian pengen diberi bayang-bayang ngekei keliru. Sering etan bayang-bayang etan. Nah ini akan tampak tidak bagus. Ya, jelasnya ya tepat. Kemudian kalau kita ingin menggambar tampak 3 dimensi, ya harus kita beri bayang-bayang. Nah, dulu kalian juga mengenal teori melukis, antara lain dengan menggunakan apa itu? Teknik Dussel. Dussel itu digosok-gosok nih.
diusek-usek mana yang gelap, mana yang terang. Kalau tidak bisa kita gunakan arsir ya, dan sebagainya. Sehingga dengan menggunakan teknik gambar yang bagus, maka akan tampak gambar itu seperti realistis. Nah, untuk mencobanya gimana? Coba kalian mencoba di rumah, ambil kertas, kemudian kamu gambarkan menggunakan garis bantu segitiga. Ini sebagai contoh, ini sudah ada beberapa gambar yang menggunakan teknik perspektif maupun teknik yang lain. Ini. Jadi itu ya. Jadi nanti untuk menggambar atau menggambar model, gunakan teori-teori yang sudah kita pelajari hari ini. Adapun prakteknya itu terserah kalian. Mungkin sementara itu saja yang saya sampaikan, nanti disambung lagi ke bab-bab yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.